Tidur sendirian. Beberapa hari kemudian, setiap hari Suyin masih merasa menyesal dengan kejadian tempo hari mengenai bibirnya yang sudah dianggap ternoda. Jin, apa yang harus aku lakukan? Bibirku sekarang sudah ternoda, ujar Suyin sembari menutupi kepalanya dengan bantal. Beruntung beberapa hari belakangan Daehyun tengah sibuk sehingga tidak bisa datang ke villa. Sekarang Suyin tidak tahu bagaimana lagi jika bertemu dengan suaminya. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, ujar Jin yang duduk di sampingnya. Aku takut Daehyun marah kepadaku, ujar Suyin. Suyin, sudahlah tidak usah berlebihan, ujar Jin sembari membuang bantal yang menutupi kepala Suyin. Kini Suyin duduk kembali dengan wajah kusut dan rambut acak-acakan. Seharian ini belum mandi sama sekali dengan alasan karena Daehyun tidak akan mengunjunginya. Bahkan sejak kejadian di Yeonju Premium Outlet Suyin hanya mandi pada saat sore hari. Bagaimana dengan kuliahmu? Apa diterima? Tanya Jin untuk mengalihkan pembicaraan. Ia ingat jika ujian masuk Suyin ke universitas sudah cukup lama. Seharusnya sebentar lagi akan ada pengumuman. Aku lupa, sahut Suyin seraya menepuk jidatnya. Terlalu banyak kejadian yang menimpa dirinya, Suyin hampir saja melupakan bagaimana hasil ujian masuk universitas. Ya ampun, lalu bagaimana sekarang? Tanya Jin. Sebaiknya besok aku akan pergi ke universitas untuk mencari informasi, ujar Suyin. Ya ampun kau ini, ujar Jin sembari menggelengkan kepalanya. Hari sudah semakin sore sehingga Jin pamit untuk pulang. Sudah cukup menemani Suyin seharian ini. Jin, menginaplah malam ini di sini. Rengek Suyin seperti anak kecil. Tidak, aku takut jika tiba-tiba suaminya pulang, ucap Jin bersikeras. Jin berpikir besok adalah waktunya libur bekerja sehingga bisa saja Daehyun pulang ke sana. Ia tidak mau menjadi obat nyamuk di antara mereka berdua. Lagi pula ia sudah merencanakan sesuatu. Daehyun sedang sibuk. Aku yakin dia tidak akan pulang ke villa ini, bujuk Suyin. Pokoknya aku tidak mau. Jin sudah turun dari ranjang. Sekarang dirinya tengah memakai kembali sweaternya dengan mematut dirinya di cermin. Ya sudah, terserah kau saja, ujar Suyin lirih dengan pasrah harus menerima jika malam ini akan tidur sendirian. Aku tidak bisa membayangkan jika suatu saat nanti Tuan Kim Soo-hyun mengetahui semuanya, ujar Jin sembari menghela nafas pelan. Mendengar perkataan Jin membuat Suyin kembali merasa bersalah yang begitu mendalam. Aku juga, sahut Suyin dengan getir. Aku berharap kelak Kim Soo-hyun akan menerima semuanya, lanjutnya. Jin segera menoleh ke arah Suyin, sadar jika dirinya sudah keceplosan. Maaf, sudah membuatmu sedih. Tidak usah dipikirkan apapun yang aku katakan, ujar Jin sembari menepuk pundak sahabatnya. Jin menyesal, tadi seharusnya tidak mengatakannya di depan Suyin. Ya sudah, jika kau ingin pulang, aku akan meminta Chung Ho untuk mengantarkanmu, ujar Suyin seraya bangkit dari ranjang. Tidak perlu, tolak Jin. Malu rasanya Jin selalu merepotkan Suyin beberapa hari belakangan. Tidak apa, sahut Suyin. Mereka kemudian melangkahkan kakinya secara berdampingan. Oh, ya, kau juga harus berhati-hati, tampaknya Lisa sekarang tambah membencimu karena mengetahui jika Tuan Kim Soo-hyun menyukaimu, ujar Jin berusaha mengingatkan Suyin dari sepupunya yang terlalu berambisi. Aku tahu, sepertinya dia ingin sekali memakanku kemarin, ujar Suyin terkekeh geli jika mengingat wajah Lisa Inak merah padam. Berhati-hatilah, dia pasti akan melakukan segala cara untuk menyakitimu. Apa kau tidak ingat dia pernah melabrakmu gara-gara kau dekat dengan Jae Hua? Tanya Jin. Itu adalah masa di mana mereka saat itu masih sekolah. Lisa selalu tidak suka dengan apapun yang dilakukan oleh Suyin. Termasuk jika Suyin dekat dengan seorang pria, Lisa akan merasa sangat marah. Aku mengerti, ujar Soo-hyun seraya tersenyum untuk menenangkan sahabatnya. Baginya sudah biasa menghadapi sepupunya yang sangat menyebalkan itu. Suyin kini tengah berdiri di balkon kamarnya, menatap langit malam yang tampak mendung. Diusapnya kembali perutnya yang sudah rata. Bila sendiri seperti ini, sungguh membuat Suyin merasa sedih. Ia kembali teringat dengan calon bayinya. Air mata yang mengembun mulai menetes dari sudut matanya. Meski jika di depan orang lain terlihat baik-baik saja tapi hatinya rapuh ketika sendirian seperti ini. Ditambah lagi sudah beberapa hari tidak bertemu dengan suaminya. Rindu itu semakin lama semakin dalam. Bisa saja Suyin pergi ke hotel jika ingin bertemu dengannya tapi Daehyun tidak mengizinkannya pergi kemanapun setelah hari di mana ia pergi ke rumah sakit. Sayang, kenapa kau begitu cepat pergi meninggalkan ibu, gumam Suyin lirih. Jika ingat kejadian malam itu Suyin merasa sangat menyesal akan hal itu. Ia sudah gagal menjadi seorang ibu karena tidak bisa menjaga calon buah hatinya. Seorang wanita akan terlihat kuat dan mencoba terus tersenyum jika ada orang di sekelilingnya. Namun di saat sendiri seperti ini ia akan menumpahkan segala keluh kesahnya serta kesedihannya. Itu mengapa seorang wanita membutuhkan teman jika sedang sedih agar tidak merasa sendirian dan ada yang menghiburnya. Maafkan ibu, sayang, ujar Suyin sembari menundukkan kepalanya menatap lantai dengan tangan yang masih berada di perut. Dert. Suyin merasakan jika ponselnya yang berada di saku bajunya bergetar. Ia langsung memeriksa, ternyata itu adalah panggilan video dari suaminya.
Buru-buru Su Yin mengusap air mata dengan punggung tangannya. Ia tidak ingin Dai Hyun melihatnya sedang bersedih. Su Yin juga memasang wajah seceria mungkin dan menggerakkan bibirnya untuk mengembangkan senyuman. Selamat malam, sayang, sapa Dai Hyun sembari melambaikan tangannya dari seberang telepon. Meski tampak bahagia tapi guratan lelah terlihat dari kelopak matanya yang agak menghitam. Hai, apa kau tidak tidur? Jagalah kesehatanmu, jangan terlalu bekerja keras, ujar Su Yin tanpa basa-basi terlebih dahulu. Sedih rasanya melihat suaminya yang kelelahan. Aku tidak bisa tidur jika tidak di sampingmu, sahut Dai Hyun seraya tersenyum tipis. Sebaiknya kau istirahat karena ini sudah malam. Bisakah kau tidak terlalu bekerja keras lagi? Ujar Su Yin. Aku hanya berusaha menyelesaikan pekerjaanku sebelum mengundurkan diri. Apa kau tidak merindukanku sehingga kau memintaku untuk tidur? Tidak, sahut Su Yin singkat. Baiklah kalau begitu aku tutup teleponnya. Layar ponsel menjadi gelap. Ternyata Dai Hyun benar-benar memutuskan sambungan telepon mereka. Padahal mereka baru berbicara beberapa patah kata saja. Dasar menyebalkan, gerutu Su Yin. Padahal tadi hanya pura-pura saja. Berharap jika Dai Hyun akan pulang ke villa karena besok libur tapi ternyata pekerjaan lebih penting daripada dirinya. Su Yin memutuskan untuk kembali ke dalam kamar karena saat ini sudah hampir pukul 10 malam. Matanya juga sudah mulai mengantuk. Bab 252 melepaskan rindu 21+. Dai Hyun baru saja sampai di Villa Pyeongchangdong ketika hampir tengah malam. Ia baru saja dari toko roti untuk memesan sebuah kue ulang tahun. Besok adalah ulang tahun Su Yin yang ke-19. Awalnya Dai Hyun tidak mengingat tanggal itu. Beruntung sekali Jin mengingatkannya sehingga Dai Hyun langsung buru-buru pulang. Tadi ketika mematikan sambungan telepon secara tiba-tiba, itu juga dengan sengaja Dai Hyun melakukannya. Agar Su Yin mengira dia tidak akan pulang. Dai Hyun menghidupkan lilin ketika sudah sampai di depan pintu kamar. Ketika memutar kenop pintu, ternyata kamar tidak dikunci sehingga Dai Hyun bisa dengan mudah untuk masuk. Su Yin ternyata sudah terlelap dalam tidurnya. Beberapa hari tidak melihatnya secara langsung membuat Dai Hyun memuji jika Su Yin terlihat lebih cantik. Dai Hyun berusaha berdehem untuk mengambil suara. Setelah cukup pas, Dai Hyun segera menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk istri kecilnya sembari berlutut di lantai. Ia melantunkan dengan sebisa mungkin dibuat merdu tepat di telinga Su Yin. Meskipun Dai Hyun mengakui jika suaranya pas-pasan tapi ia berharap jika Su Yin tidak sakit telinga ketika mendengarnya. Su Yin mengucek kedua bola matanya. Pandangannya langsung melebar ketika melihat cahaya lilin yang berada tidak jauh darinya. Ia berusaha untuk duduk bersandar pada sisi ranjang. Dai Hyun mengeraskan suaranya lebih keras lagi. Sebenarnya ini semua adalah ide Jin agar memberikan kejutan kecil. Jika tidak, Dai Hyun sama sekali tidak kepikiran hal itu. Ia mengakui memang sangat payah. Berdoalah, pintalah apapun yang kau inginkan kemudian tiup lilinnya, ujar Dai Hyun sembari tersenyum. Su Yin segera duduk tegap, mengikuti apa yang diperintahkan sang suami tanpa ingin membantah. Dirinya terlalu senang hingga tidak bisa berkata-kata. Su Yin memejamkan matanya untuk memanjatkan doa semoga saja kelak hidupnya akan bahagia bersama Dai Hyun. Lantas Su Yin segera meniup lilinnya. Sungguh dirinya saat ini merasa sangat bahagia. Ia pikir suaminya tidak akan mau melakukan hal kecil seperti ini. Selamat ulang tahun, sayang, ucap Dai Hyun seraya duduk di atas ranjang. Terima kasih, kau membuatku terharu, ucap Su Yin dengan mata berkaca-kaca karena terlalu bahagia. Dari mana kau mengetahuinya jika hari ini ulang tahunku? Tanya Su Yin dengan curiga. Ia padahal lupa akan hal itu. Jin yang mengatakannya, maaf, aku belum bisa menjadi apa yang kau harapkan. Aku juga tidak tahu jika Jin tidak mengingatkan, ujar Dai Hyun penuh dengan rasa sesal. Ia bahkan tidak mampir ke toko untuk membelikan hadiah. Tidak usah meminta maaf, melihatmu melakukan semua ini membuatku sudah senang, sahut Su Yin dengan wajah yang ceria, kantuk yang tadi ada kita perlahan sudah menghilang. Ia lantas menggeser tubuhnya ke depan kemudian berhambur ke pelukan sang suami. Dai Hyun meletakkan roti itu ke atas nakas dengan sebelah tangannya. Kemudian membalas pelukan Su Yin dengan erat. Dikecupnya puncak kepala Su berulang-ulang. Setelah beberapa saat, dijauhkannya sedikit tubuh Su Yin dari dadanya. Telapak tangannya yang besar digunakan untuk memegang dagu Su Yin agar mau menatap matanya. Bibir sang istri yang bergerak-gerak mengukir senyuman membuat Dai Hyun menjadi gemas ingin menikmatinya. Dengan cepat dan tanpa pikir panjang Dai Hyun segera mempertemukan bibir mereka. Rasanya sangat manis hingga Dai Hyun enggan melepaskan bibir mereka yang menyatu. Mereka saling menyesap satu sama lain untuk menuangkan rasa rindu yang beberapa hari terpendam. Rasa rindu yang sudah menggunung. Kini tangan Su Yin secara tidak sadar sudah membuka satu persatu kancing baju suaminya. Tangannya terus menelusuri dada bidang itu dengan lembut. Hingga mampu membangunkan hasrat Dai Hyun yang memang sudah membara. Dai Hyun melepaskan ciumannya sebentar. Jangan nakal, bisik Dai Hyun dengan nafas yang memburu menahan semua hasratnya. Sedikit, sahut Su Yin seraya tersenyum nakal. Kini dirinya yang lebih dahulu menempelkan bibirnya ke bibir sang suami. Seolah-olah tidak ingin melepaskannya. Hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk menumpahkan rasa rindu mereka.
Su Yin bahkan melupakan tentang bibirnya yang sudah ternoda. Dae Hyun masih mengingat jika Su Yin belum boleh disentuh. Tapi malam ini sungguh membuatnya tidak tahan. Hingga ia hanya melampiaskannya dengan menyentuh tubuh Su Yin bagian lainnya. Tangannya dengan kasar sudah merobek lingerie tipis Su Yin. Dae Hyun mulai memberikan tanda kepemilikan berwarna dari tulang selangkah hingga dadanya. Hampir semua bagian ia menyesapnya dengan hasrat yang sudah diubun-ubun. Su Yin hanya merintih dan melenguh merasakan sensasi gelayar aneh yang sudah lama tidak dirasakannya. Ternyata terasa menyiksa di saat mereka bersama namun tetap tidak bisa menyatukan cinta mereka. Sayang, cukup, ujar Su Yin dengan nafas yang terengah-engah. Rasanya tak sanggup lagi merasakan semua itu. Dae Hyun menghentikan aktivitasnya. Ia segera mengancingkan kemejanya kembali. Hampir saja tadi kebablasan jika Su Yin tidak mengingatkannya. Apa belum boleh, sayang? Tanya Dae Hyun dengan suara parau serta mata yang sudah berkabut. Su Yin menggelengkan kepalanya pelan. Bersabarlah, itu tidak akan lama lagi. Jika sudah waktunya tiba kau bisa melakukan sebanyak yang kau mau, ujar Su Yin seraya tersenyum memikat. Sungguh senyuman itu seakan terus menggodanya. Hingga akhirnya Dae Hyun menggigit bibir itu kembali. Merasakan betapa manisnya benda kenyal itu. Su Yin mendorong tubuh Dae Hyun lebih keras karena kali ini Dae Hyun tampak lebih rakus menyesap bibirnya. Hingga membuat nafasnya tersengal serta bibirnya agak bengkak. Sayang, jika kau sangat ingin, kau boleh melakukannya dengan wanita lain, goda Su Yin sembari mengerling nakal. Su Yin, tidak usah bercanda. Itu tidak lucu, ujar Dae Hyun yang langsung memasang wajah masam. Memang dirinya pria normal tapi ia tidak akan tidur dengan sembarang wanita hanya untuk menyalurkan hasratnya. Sebanyak apapun wanita cantik ada di depannya tidak akan membuatnya tertarik. Karena yang mau membuat hal itu tumbuh hanyalah istri kecilnya. Aku tidak tega melihatmu begitu, ujar Su Yin dengan tatapan sayu sembari mengusap dagu Dae Hyun yang sudah mulai ditumbuhi bulu-bulu hingga terasa cukup kasar. Apa kau tidak ingat jika aku pernah menahannya lebih lama dari ini? Tanya Dae Hyun sembari menautkan kedua alisnya. Kapan? Tanya Su Yin dengan cepat disertai dengan gelengan kepala. Kau bahkan terus menyiksa batinku sampai akhirnya kita berada di Pulau Jeju. Barulah kau mau melakukannya, ujar Dae Hyun. Su Yin mengingat kejadian beberapa bulan yang lalu. Ia selalu mengatakan belum siap meski Dae Hyun sudah merayunya. Itu karena aku dulu belum terlalu percaya padamu, tukas Su Yin. Dae Hyun menggesernya tubuhnya ke sisi ranjang. Lalu menapakkan kakinya di lantai. Kau mau kemana? Tanya Su Yin cemas. Takut Dae Hyun tersinggung dengan ucapannya. Aku akan mengambilkan pakaian untukmu. Tetaplah di situ, ujar Dae Hyun sembari melangkahkan kakinya menuju ke ruang ganti. Dipilihnya baju tertutup untuk Su Yin. Namun tiba-tiba saja pandangannya tertuju pada sebuah gaun berwarna putih yang digantung dengan rapi. Pria itu mengamatinya sebentar, namun dia tidak pernah tahu sebelumnya gaun itu. Gaun itu terlalu mewah untuk dipakai di hari biasa. Dae Hyun terus bergumam dalam hati akan pergi kemana istrinya. Mengingat Su Yin bukanlah tipe wanita yang suka menghamburkan uang. Bab 253 sudah mulai nakal. Dae Hyun kembali menghampiri istrinya yang masih membalut tubuhnya dengan selimut. Sudah ada satu set piyama di tangannya. Sayang, pakailah, ujar Dae Hyun sambil menyerahkan piyama tersebut. Ia tidak ingin tergoda kembali dengan tubuh itu. Apa kau tidak mau memakaikannya? Goda Su Yin sembari mengulum senyum. Tidak usah menggodaku. Dae Hyun mendekatkan wajahnya ke telinga istrinya lalu menggigit kecil daun telinga Su Yin. Baiklah, aku akan pergi ke kamar ganti, ucap Su Yin buru-buru sambil segera menjauhkan tubuhnya dari Dae Hyun lantas pergi ke kamar ganti. Tampaknya suaminya malam ini benar-benar bergairah. Sebelum terjadi seperti tadi lagi sebaiknya kabur terlebih dahulu. Dae Hyun hanya mengamati punggung Su Yin yang terbuka perlahan menghilang di balik kamar ganti. Menggelengkan kepalanya menyadari tampaknya bertambahnya usia membuat Su Yin lebih berani. Menunggu Su Yin yang sedang mengganti pakaiannya, Dae Hyun memutuskan untuk pergi ke kamar mandi guna membersihkan diri. Setelah ini ia bisa mengobrol lagi dengan istri kecilnya. Su Yin mengikat rambutnya menjadi ekor kuda setelah selesai mengganti pakaiannya. Sejenak mematut wajahnya di cermin untuk melihat bibirnya yang sedikit bengkak. Suaminya cukup mengerikan jika mereka tidak bertemu cukup lama. Su Yin tiba-tiba saja membayangkan jika dirinya mungkin tidak akan bangun dari ranjang seperti waktu itu. Pikirannya teralihkan, dipandanginya Black Forest Cake yang berada di atas nakas. Di atasnya terdapat buah ceri berwarna merah yang terlihat lesat. Meski Su Yin ingin memakannya tapi ia berniat nanti setelah Dae Hyun selesai membersihkan diri. Mana enak makan kue sendirian. Meskipun itu karena ide dari Jin tapi Su Yin tetap merasa senang. Itu berarti suaminya mendengar perkataan sahabatnya. Sebaiknya dia harus mengucapkan terima kasih untuk hal itu pada Jin. Pantas saja jika Jin tidak mau menginap di villa. Su Yin terlebih dahulu pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan piring kecil. Tadi suaminya bahkan tidak membawakan pisau dan piring. Bagaimana bisa memakannya jika tak ada pisau untuk memotongnya? Saat kembali ke kamar ternyata Dae Hyun baru saja keluar dari kamar mandi. Wajahnya terlihat fresh dengan air yang mengalir dari rambutnya. Kupikir kau kemana, ujar Dae Hyun sembari berjalan menghampiri istri kecilnya.
Direngkuhnya pinggang Suyin agar mereka saling merekat. Aroma semerbak dari sabun yang wangi menyeruak menghirup memenuhi indera penciuman Suyin. Membuat Suyin ingin menyentuh dada kekar milik suaminya tapi ia mengurungkan niatnya. Sayang, pergilah untuk memakai bajumu dulu, ujar Suyin sembari berusaha untuk melepaskan diri. Ayo pakaikan untukku, ujar Daehyun sembari mengerling nakal. Jadi kau ingin menggodaku juga? Suyin menengadahkan wajahnya untuk menatap mata suami dan menggerakkan bibirnya agar terlihat sensual. Gadisku sekarang sudah mulai nakal. Daehyun mencubit hidung Suyin hingga ia meringis kesakitan. Ada omong tampan yang awalnya mengajariku, ucap Suyin dengan senyuman yang memikat dan tangannya meraba bulu halus suaminya. Cukup, Suyin. Daehyun segera mendorong tubuh Suyin menjauh karena sepertinya ia sedang ingin menggodanya. Dengan cepat segera pergi ke ruang ganti. Makanya jangan coba untuk merayuku, seri Suyin sembari terkekeh geli. Dipotongnya kue itu menjadi beberapa bagian. Diambilnya satu potong kemudian ia taruh di piring kecil yang diambil olehnya tadi. Ia memasukkan satu potong kecil ke dalam mulutnya. Maaf, jika kau kurang menyukainya. Aku hanya menanyakan kepada penjaga toko apa yang disukai gadis seusiamu. Lalu dia mengatakan jika seorang gadis muda menyukai coklat. Penjaga toko mengira jika aku akan memberikan kejutan ini untuk putriku, ujar Daehyun sembari berdecak. Ia baru saja selesai mengganti pakaiannya. Lalu apa yang kau katakan? Tanya Suyin sembari menautkan kedua alisnya. Lantas Suyin menyuapkan sepotong untuk suaminya. Daehyun mengunyahnya beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan Suyin. Tentu saja aku langsung jawab iya. Tak mungkin dia percaya, jika aku mengatakan itu untuk istriku. Bisa-bisa dia menertawakanku, ujar Daehyun seraya terkekeh geli. Jadi kau malu jika mengakuiku sebagai istrimu. Wajah Suyin langsung berubah masam sembari menyipitkan matanya memandang Daehyun. Tentu saja tidak, aku yang seharusnya takut jika kau akan merasa malu tentang diriku. Melihat istrinya memasang wajah cemberut membuat Daehyun mengecup pipi yang halus itu. Tentulah tidaklah, jika kelak semuanya sudah terbongkar aku akan menggandeng tanganmu dimanapun kita berada. Bahkan di tempat ramai aku akan melakukannya, ujar Suyin. Benarkah? Bagaimana jika kita pergi ke mall atau kemanapun? Tanya Daehyun. Meski jarak umur mereka terlampau jauh, hanya akan terlihat seperti adik kakak saja. Daehyun masih terlihat jauh lebih muda daripada usianya. Aku akan tetap melakukannya, sahut Suyin. Kau memang istri kecilku yang paling manis, puji Daehyun. Ngomong-ngomong, apa kau baru pergi dari berbelanja baju? Lanjutnya. Aku hampir saja lupa menceritakannya kepadamu. Aku beberapa hari yang lalu tanpa sengaja bertemu dengan ibu sehingga dia mengajakku pergi belanja, ucap Suyin sambil menggigit bibir bawahnya. Tiba-tiba ia teringat tentang bibirnya yang ternoda semakin membuatnya tidak tenang. Benarkah? Kenapa kau tidak mengatakannya? Sayang sekali aku tidak ikut, ujar Daehyun mendesah pelan. Ada Airi dan Lisa serta ada juga Kim Soo-hyun, ucap Suyin dengan sedikit terbata. Kenapa kalian bisa bertemu? Tanya Daehyun dengan dahi berkerut karena baginya pertemuan itu sangat kebetulan sekali. Suyin akhirnya memberanikan diri menceritakan sedikit bagaimana mereka bisa bertemu dan ibu mertuanya yang mengajaknya pergi ke Yeonju Premium Outlet. Suyin juga menceritakan pertemuan dengan Jung Yong. Hanya sedikit yang baru diceritakannya. Sedangkan yang lainnya Suyin berusaha menelan selaiva agar memiliki keberanian untuk mengatakan semuanya. Sebelum aku menceritakannya, maukah kau berjanji untuk tidak marah? Tanya Suyin sambil menggigit bibir bawahnya. Kini keluar keringat dingin dari telapak tangannya. Tentu saja, mana mungkin aku marah kepadamu, ujar Daehyun sembari mendudukkan Suyin ke dalam pangkuannya. Mereka duduk di tepi ranjang. Lantas menyandarkan dagunya di bahu Suyin. Sudah bersiap mendengarkan cerita istri kecilnya. Hatinya merasa senang karena kini Suyin sudah sangat dekat dengan sang ibu. Coba ceritakan, pinta Daehyun yang sudah tidak sabar. Suyin mengatur nafasnya agar tidak merasa gugup. Sebenarnya baju itu adalah gaun yang dipilihkan Kim Soo-hyun dan ibu. Ibu meminta aku datang ke pesta Bibi Hyun Bin bersama Kim Soo-hyun. Bahkan gaun itu berwarna senada dengan baju adikmu, ucap Suyin dengan hati-hati. Ekspresi wajah Daehyun langsung berubah dingin mendengar semua itu. Ia baru teringat kembali jika ibunya sangat mengharapkan Suyin untuk menjadi istri Kim Soo-hyun. Bab 254 tidak marah. Suyin yang tadinya menunduk membelakangi Daehyun kini memiringkan kepalanya sedikit. Menoleh ke belakang untuk melihat mimik wajah suaminya yang kini tidak ada senyum sama sekali. Wajahnya datar dan gelap seperti menahan emosinya. Jangan marah, rengek Su sembari meremas jemari Daehyun yang melingkar di perutnya. Daehyun memejamkan matanya sebentar untuk menghilangkan rasa kesal yang sedang hinggap di hatinya. Kita besok akan mencari gaun yang baru untukmu. Aku tidak mau kau memakai pakaian senada dengan Kim Soo-hyun. Tapi, ibu sangat berharap aku memakainya, ujar Suyin lirih tidak berani menatap suaminya yang terlihat menyeramkan. Aku tidak rela, sayang. Besok pokoknya kita akan pergi ke toko itu lagi. Aku akan meminta desainer untuk membuatnya dengan model yang sama. Aku tidak rela kau memakai itu, ujar Daehyun penuh penekanan karena tidak ingin Suyin membantahnya. Suyin terdiam,
Bibirnya kini rasanya terkunci rapat-rapat ketika mengingat tentang bibirnya. Baru saja menceritakan tentang bajunya saja suaminya sudah memasang wajah masam apalagi jika dia menceritakan tentang bibirnya. Su Yin tak sanggup membayangkannya. Melihat Su Yin yang agak terlihat aneh, Daehyun membalikkan tubuh Su Yin agar menghadap ke arahnya. Ia merasa sepertinya ada sesuatu yang ingin dikatakan olehnya. Su Yin tetap diam belum berani untuk mengatakan semuanya. Sangat takut jika suaminya akan mengamuk. Ia malah menundukkan kepalanya, tidak berani menatap suaminya. Membuat Daehyun semakin curiga. Katakan ada apa, ujar Daehyun. Sayang, bibirku sudah ternoda oleh pria lain. Su Yin menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Apa maksudmu? Daehyun menautkan kedua alisnya mendengar pernyataan sang istri. Aku dan Kim Soo Hyun berciuman. Su Yin menyembunyikan wajahnya di dada Daehyun sambil menangis sesenggukan. Apa? Seru Daehyun dengan suara cukup keras. Sungguh ia sangat terkejut mendengar hal itu. Lantas ia mengepalkan tinjunya untuk menahan emosi yang mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Darahnya terasa memanas hingga ke ubun-ubun. Bagaimana bisa? Nada suara Daehyun semakin meninggi membuat Su Yin semakin sesenggukan dan tubuhnya gemetaran. Aku minta maaf. Dia dengan paksa makan dengan sumpit dan gelas yang sama dengan diriku, ujar Su Yin semakin mengeratkan pelukannya. Lalu, ujar Daehyun merendahkan nada suaranya karena Su Yin menangis sesenggukan. Pria itu berusaha bersikap tenang, tidak ingin membuat Su Yin merasa ketakutan. Bukankah kau bilang jika minum dalam gelas yang sama maka itu seperti berciuman? Kim Soo Hyun melakukannya. Sekarang apa yang harus kulakukan? Ucap Su Yin seraya mencebikkan bibirnya. Daehyun tercengang mendengar hal itu. Menyadari jika Su Yin terlalu menanggapi ucapannya saat itu. Sudah, tidak usah menangis. Kau tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Daehyun mengusap punggung Su Yin untuk menenangkan. Ia pikir tadi Kim Soo Hyun memaksanya berciuman secara langsung. Tak disangka jika itu hanya karena sebuah gelas. Sepertinya Su Yin terlalu percaya dengan apa yang diucapkannya. Apa kau tidak marah? Su Yin mengusap air matanya lantas menengadahkan wajahnya untuk melihat Daehyun yang justru saat ini tengah tersenyum. Kini wajahnya tampak gembira seperti sedia kala. Aku tidak marah, sahut Daehyun. Jadi, kau tidak cemburu karena kami berciuman. Su Yin menyipitkan matanya dengan bibir yang cemberut. Hanya sedikit, sahut Daehyun. Bukankah kau dulu mengatakan jika tidak boleh? Kenapa kau berubah secepat itu? Tanya Su Yin yang sudah mulai kesal dengan suaminya. Kalau hanya seperti itu aku masih bisa memaafkannya. Apa kau ingin tahu apa yang tidak bisa aku maafkan sama sekali? Daehyun tersenyum penuh arti. Apa itu? Su Yin mengedipkan matanya berulang kali menandakan jika dirinya belum memahami ucapan suaminya. Daehyun menggelengkan kepalanya melihat kepolosan Su Yin. Tak disangka jika dia menganggap serius ucapannya. Seperti ini, ujar Daehyun seraya memegang tengkuk sang istri. Lantas dengan cepat menelusuri bibir Su Yin yang sedang terbuka. Awalnya Su Yin membelalakan matanya karena tidak siap. Hingga lama-lama Su Yin mulai menikmati apa yang dilakukan sang suami. Kini ciuman itu terasa begitu lembut tidak seperti tadi yang membuatnya sukar untuk bernafas. Setelah beberapa saat, Daehyun lantas melepaskan bibirnya. Tampaknya Su Yin sudah mengerti dengan maksudnya. Jika Kim Soo Hyun melakukannya seperti ini baru aku akan marah, ujar Daehyun. Bibirnya yang sedikit terangkat ke atas mengukir senyuman nakal. Kenapa kau tidak memberitahunya lebih awal? Aku hampir saja mati ketakutan, ujar Su Yin seraya mencubit pinggang Daehyun. Ada rasa kesal karena baru menyadari jika suaminya mempermainkan perasaannya. Aku hanya ingin kau berhati-hati. Namun tidak disangka jika ternyata istri kecilku masih terlalu polos, sahut Daehyun terkekeh geli. Kau menyebalkan, umpat Su Yin dengan rona wajah yang sudah memerah. Bagaimana mungkin dirinya tidak ketakutan jika saat itu Daehyun mengatakannya dengan sangat serius. Sepertinya sekarang harus lebih pintar agar perasaannya tidak dipermainkan. Tapi aku tetap saja cemburu. Lain kali kau harus lebih berhati-hati bila di dekat Kim Soo Hyun, ujar Daehyun kembali memasang wajah masam. Sayang, apa yang harus aku jawab ketika dia menanyakan jawabannya? Itu waktunya tidak akan lama lagi, ujar Su Yin. Jawaban tentang apa? Jawabanku atas pernyataan cinta adikmu, gerutu Su Yin. Tentu saja kau harus menolaknya. Aku merasa tidak tega. Bagaimana perasaan ibu dan adikmu kelak jika tahu aku menolaknya? Su Yin menyesal sudah memberikan waktu begitu lama untuk Kim Soo Hyun yang hanya sia-sia. Aku sebenarnya juga merasa kasihan. Namun aku tidak rela jika kau menerimanya meski itu hanya pura-pura, ujar Daehyun seraya menghela nafas pelan. Lagi pula kau tidak perlu khawatir, aku akan mengadakan rapat dengan para dewan direksi minggu ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Setelah itu aku akan memperkenalkan kamu sebagai istriku. Tidak peduli Airi menerimanya atau tidak. Aku akan membawamu pergi dari Seoul, lanjut Daehyun. Sungguh menyesal Daehyun tidak menceraikan Airi sejak lama. Wanita licik yang penuh ambisi. Untuk Airi aku tidak takut. Aku hanya takut ibu tidak menerimaku, ujar Su Yin dengan sendu. Percayalah, ibu pasti akan menerima menantu cantik dan manis seperti dirimu.
Lagi pula aku sudah mengatakan pada ibu jika aku sudah memiliki wanita yang membuatku lebih nyaman, ujar Daehyun menangkup wajah Su Yin lalu merekatkan dahi mereka. Lalu, apa ibumu tidak menanyakan siapa wanita itu? Tanya Su Yin. Tentu saja tanya, aku hanya menjawab suatu saat nanti aku akan memperkenalkanmu pada ibu. Sekarang tidurlah, ini sudah larut malam, ujar Daehyun seraya berdiri membopong tubuh Su Yin lalu membaringkan di ranjang karena saat ini sudah hampir pagi. Baiklah, sahut Su Yin seraya menguap. Daehyun lantas berbaring di sisi Su Yin. Mereka langsung terlelap saling berpelukan karena memang sudah hampir pagi. Bab 255 Putra Kesayangan. Su Yin pikir suaminya tidak benar-benar ingin memesan gaun itu kembali. Nyatanya Daehyun hari ini bersikeras mengajaknya pergi ke butik untuk memesan baju untuk mereka. Sayang, besok saja kita pergi ke butik. Hari ini lebih baik kita di rumah saja, rengek Su Yin yang masih bermalas-malasan di ranjang. Suaminya padahal sudah menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Namun ketika kembali ke kamar Su Yin justru belum mau turun dari ranjang padahal Daehyun sudah menyuruhnya untuk membersihkan diri. Daehyun sejak tadi juga sudah mengatakan jika akan mengajaknya pergi ke butik. Baiklah, jika kau tidak mau keluar tapi bangunlah sekarang juga. Ayo kita sarapan selagi makanannya hangat, bujuk Daehyun dengan lembut. Menghadapi gadis seusia Su Yin membuatnya harus ekstra keras untuk tidak menyinggung perasaannya seperti yang sudah-sudah. Ia merasa cukup trauma dengan hal itu. Baginya tidak masalah jika istrinya tidak ingin pergi kemana-mana. Itu malah membuatnya bisa berduaan terus di villa karena hari ini Bibi Xia sedang izin menjenguk keluarganya. Aku masih ngantuk, rengek Su Yin dengan mata yang kembali terpejam. Rasanya belum puas ia tertidur. Sifat Su Yin sungguh sulit ditebak terkadang bisa kekanakan, dewasa, terkadang manja seperti ini. Bahkan tak sering juga dia pemarah. Sampai sekarang Daehyun belum bisa mengenali sifat istri kecilnya. Bukankah kau bilang ingin pergi bersama Jo Yeon Ho? Tanya Daehyun. Kebetulan sekali baru saja Daehyun memeriksa pesan yang dikirimkan oleh putranya. Jo Yeon Ho mengatakan jika saat ini sedang bosan karena ibu dan neneknya sedang tidak ada di rumah. Memangnya bisa? Tanya Su Yin sembari membuka matanya sedikit. Dia mengatakan bosan berada di rumah. Jika kau rela Yeon Ho mengganggu waktu untuk kita berdua, kita akan menjemputnya nanti, ujar Daehyun sembari tersenyum penuh arti. Memangnya di mana ibu dan Aeri? Su Yin masih penasaran. Mereka sepertinya sedang ke rumah Bibi Hyun Bin untuk membantu mempersiapkan semuanya, sahut Daehyun. Baiklah, sekarang juga aku akan mandi. Setelah sarapan kita langsung berangkat, ujar Su Yin dengan cepat melangkahkan kakinya menuju kamar mandi dengan sempoyongan. Hampir saja tubuhnya menabrak pintu. Daehyun yang sedang memandangnya segera berlari ke arah Su Yin. Membantunya untuk tegak seperti semula. Apa kau sakit kepala? Atau badanmu sakit semua? Ujar Daehyun sembari memegang kedua bahu Su Yin dengan perasaan cemas. Menopangnya agar tidak terjatuh. Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya mengantuk saja, sahut Su Yin sambil menegakkan tubuhnya dengan benar. Mereka tertidur sudah hampir pagi, tentu saja Su Yin masih sangat mengantuk. Jika kau masih ngantuk lebih baik kau tidur lagi. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu. Tenanglah, itu akan hilang setelah berendam. Kasihan Yeon Ho tidak ada teman, lagi pula aku juga merindukan putra kesayanganku itu, ujar Su Yin. Sudah lama mereka tidak bertemu. Sepertinya mereka terakhir kali ketemu ketika ada acara di sekolah. Su Yin tak ingat lagi pertemuan mereka kembali setelah itu. Baiklah, sahut Daehyun. Sebelum berangkat mereka sarapan terlebih dahulu. Sayang rasanya jika makanan yang dibuat dengan penuh rasa cinta dibiarkan begitu saja. Mereka baru saja tiba di UN Village untuk menjemput Jo Yeon Ho. Apa kau tidak ikut keluar? Tanya Daehyun sebelum melepaskan sabuk pengaman dari tubuhnya. Kau saja, jika aku ikut bersamamu pasti para pelayan akan curiga, ujar Su Yin. Tunggulah di sini sebentar, ujar Daehyun seraya mengacak-acak rambut Su Yin. Daehyun segera keluar dari mobilnya. Baru saja satu langkah ternyata Jo Yeon Ho sudah keluar dari rumah. Anak itu terlihat sangat tampan dengan baju gambar kartun yang dikenakannya. Jo Yeon Ho lantas berlari-lari kecil menghampiri sang ayah. Wajah cerah tergambar dari rona wajahnya. Daehyun juga melanjutkan langkahnya, langsung menyambutnya dengan pelukan hangat ketika mereka sudah dekat. Jika tidak karena Yeon Ho, sebenarnya Daehyun juga enggan menyetujui syarat Aeri sebelum mereka bercerai. Untuk sekarang ia akan membuat putra dan istri kecilnya agar semakin lebih dekat terlebih dahulu. Ayah, kemana kita hari ini? Tanya Jo Yeon Ho yang sudah tidak sabar. Memangnya kau sudah siap? Tanya Daehyun kembali. Tentu saja, aku sudah sejak tadi menunggu ayah. Namun ayah sangat lama sekali datangnya, ujar Jo Yeon Ho sembari melihat tangannya di dada yang membuatnya semakin terlihat lucu. Daehyun tertawa renyah melihat putranya yang ternyata sudah pintar marah. Sekarang juga ayo kita berangkat. Apa kita hanya pergi berdua saja? Tanya Jo Yeon Ho. Kita akan pergi bertiga. Kau pasti senang kepadanya karena kalian juga sudah kenal dekat, ujar Daehyun. Siapa? Nanti kau juga tahu, ujar Daehyun seraya membopong tubuh Jo Yeon Ho menuju mobilnya. Kemudian membuka pintu penumpang belakang untuk putranya.
Jo Yeon-ho belum tahu keberadaan Su Yin yang berada di kursi penumpang depan karena ia menunduk. Anak itu hanya merasa aneh kenapa ayahnya membiarkannya duduk di kursi belakang. Sekarang waktunya berangkat, seru Dae-hyun yang perlahan sudah menghidupkan mesin bersiap menjalankan mobilnya. Hai sayang, sapa Su Yin seraya menegakkan kepalanya lalu menolehkan kepalanya ke belakang. Kakak, seru Jo Yeon-ho dengan raut wajah yang berbinar-binar. Sejak pertama kali bertemu Jo Yeon-ho selalu merasa senang jika bertemu dengan Su Yin. Yeon-ho, kakak sangat merindukanmu, ujar Su Yin sambil mengulurkan tangannya menyentuh pipi Jo Yeon-ho yang sekarang lebih berisi. Anak itu sudah berdiri sedikit ke depan mendekati Su Yin. Aku juga, lama sekali kita tidak bertemu, ucap Yeon-ho dengan antusias. Dae-hyun hanya melirik istri dan putranya yang sedang mengobrol. Ia sangat bahagia hari ini karena keputusannya untuk mengajak mereka pergi tidak akan sia-sia. Hingga membuat bibirnya tak berhenti mengukir senyuman. Yeon-ho, kau ingin jalan-jalan kemana? Tanya Su Yin setelah mereka melepas rindu. Terserah kakak saja, aku akan ikut yang penting tidak kembali ke rumah, sahut Jo Yeon-ho. Tunggu, biarkan aku berpikir sebentar, sahut Su Yin seraya berpikir kemana sebaiknya mereka pergi. Tempat itu harus mengesankan dan ada ilmu yang dipelajari Jo Yeon-ho. Dae-hyun tidak memberikan suara. Ia membiarkan kedua orang yang disayanginya memutuskan kemana mereka akan pergi. Bagaimana kita pergi ke acara festival Horizon Gimjae? Ujar Su Yin. Festival apa itu? Jo Yeon-ho menautkan kedua alisnya. Selama ini dirinya tidak pernah diajak pergi ke acara festival sehingga Jo Yeon-ho tidak tahu apapun mengenai hal itu. Apa kau pernah main layang-layang? Tanya Su Yin. Ia duduk dalam posisi miring agar mudah mengobrol dengan putranya. Jo Yeon-ho menggelengkan kepalanya pelan. Sayang, ayo kita pergi ke... Su Yin menghentikan ucapannya, menyadari jika tadi salah bicara. Tuan, mari kita pergi ke Gyeokgolje, ujar Su Yin mereka nada suaranya. Terlalu antusias bertemu putranya, Su Yin hampir saja lupa. Baiklah, kita akan segera meluncur, ucap Dae-hyun dengan penuh semangat. Hore, meski Jo Yeon-ho tidak tahu kemana mereka akan pergi tapi ia merasa sangat senang. Selanjutnya bab 256 Festival Horizon Gimjae.